Ya. Aisyah. Aisyah hadir. Aisyah. Aisyah Amini. Belum hadir ya? Almabilah. Hadir ya, itu ada wajahnya tuh. Almabilah. Andini. Hadir, Pak. Di Irfan. Andini. Hadir, Pak. Oh, ada ya? Oh, iya ya. Andini ada, Dea. Hadir, Pak. Oke. Dinda. Hadir, Pak. Erista. Hadir, Pak. Febianti. Hadir, Pak. Fitra. Hadir, Pak. Aisyah. Hadir, Pak. Hidayat. Hadir, Pak. Irfan. Hadir, Pak. Janika. Hadir, Pak. Juanita. Hadir, Pak. Maggie. Mana Maggie? Ada nggak Maggie? Hadir. Maggie hadir. Kemudian Mesika. Saya, Pak. Mesika, oke. Oh, Mesika udah pakai jilbab sekarang ya? Dapat hidayah, Pak. Alhamdulillah. Mesika, Bayu. Hadir, Pak. Nah, Bayu belum pakai jilbab tuh. OTW, Pak. OTW. Farhan. Mana Farhan? Hadir, Pak. Farhan udah mandi belum, Man? Udah, Pak. Udah dong. Udah. Oke. Riyadi. Hadir, Pak. Oke, Riyadi hadir. Mesika udah. Nurul. Hadir, Pak. Oke. Nurul. Rahmatian. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Ready. Hadir, Pak. Mana Ready? Saya tunggu nggak datang nih. Mana nih orangnya nih? Hadir, Pak. Iya, saya tunggu kemarin nggak datang orangnya. Rosa. Hadir, Pak. Oke. Sonya. Hadir, Pak. Oke. Suristiani. Hadir, Pak. Oke, Suristiani. Wahyu. Hadir, Pak. Wahyu. Zilfa. Hadir ya. Aisyah Amini. Ada nggak Aisyah di sini? Aisyah Amini ada nggak? Ntar saya lihat wajahnya. Aisyah Amini. Hadir, Pak. Oh, ada. Oke. Aisyah hadir ya. Berarti komplit ya, hadir semua ya. Oke, saya lanjut materi ya. Ini siapa yang chatting nih? Oh, Zilfa hadir, alhamdulillah hadir. Oke. Kita belajar tentang pemrograman berorientasi objek ya, PBO ya. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya Object Oriented Programming ya. Saya share screen materinya. Nah ini. Saya gedein ya. Nah, ini kelihatan ya. Oke. Nah, kita akan belajar tentang OOP. Jadi kalau sebelumnya kita belajar tentang pemrograman struktural ya, Nah, untuk kali ini kita belajar tentang object oriented ya. Bagaimana membuat sebuah program berbasis objek ya. Kenapa sih kita harus belajar object oriented? Jadi yang pertama adalah ketika masalahnya kompleks, ketika kalian misalkan ada project ya, misalkan disuruh buat program. Nah, kalau kita menggunakan secara non-OOP, maka itu akan kesulitan. Apalagi programnya program besar misalkan, skalanya skala besar. Nah, makanya kalian harus menerapkan konsep object oriented. Kemudian ketika permasalahan menjadi kompleks, solusinya adalah menggunakan fungsi ya. Jadi di object oriented itu nanti kalian akan belajar tentang metode-metode ya, bagaimana kita membuat metode,
kemudian bagaimana membuat objek, kemudian kelas, terus hubungan antara kelas satu dengan yang lain, kemudian pewarisan dan lain-lain. Jadi pengertiannya pemrograman berorientasi objek ini bukan bahasa pemrograman. Jadi PBO itu bukan bahasa pemrograman, tapi sebuah konsep atau paradigma cara berpikir untuk membuat sebuah program dalam berorientasi objek. Jadi dia itu cara berpikir ya, konsep ya, paradigma ya, bukan bahasa pemrograman objek oriented, tapi merupakan paradigma. Kemudian PBO menitik beratkan pada identifikasi objek-objek. Jadi objek antara yang satu dengan yang lain itu bisa saling berhubungan antara satu dengan yang lain, gitu ya. Saling berinteraksi. Nah, contohnya seperti ini. Saya punya objek buku, kemudian saya punya objek anggota. Nah, di dalam objek buku ini, nah nanti ada metode-metode ataupun variabel dan lainnya yang saling berintegrasi dengan anggota. Nah, nanti lebih detailnya nanti kita pelajari ya. Kita pelajari lebih detail. Kemudian pemrograman berorientasi objek. Jadi fungsi dan data merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Di dalam pemrograman berorientasi objek, fungsi dan data itu menjadi satu kesatuan ya. Jadi nggak bisa dipisahkan antara fungsi dan data. Kemudian fungsi dan data menjadi satu kesatuan yang disebut dengan sebagai objek aktif. Kemudian poin yang ketiga, pemrograman berorientasi objek merupakan serangkaian objek yang saling bekerja sama, yang saling berintegrasi, yang saling terhubung ya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi dia serangkaian objek ya. Jadi antara objek yang satu dengan yang lain dia saling berintegrasi, saling bekerja sama, saling berhubungan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, kata kunci objek oriented, poin-poinnya ada yang namanya objek, kemudian ada yang namanya kelas, kemudian ada yang namanya atribut, metode, kemudian enkapsulasi, inheritance, dan polymorphism. Objek itu apa? Objek itu adalah dapat berupa kelas atau instance. Jadi objek itu berupa kelas ya. Misalkan kelas mahasiswa. Ya, kalian buat kelas namanya mahasiswa atau kelas anggota, kelas buku misalkan. Nah, itu kelas tuh. Kemudian harus berasal dari entitas atau konsep dunia nyata. Contoh, kelas kendaraan, kelas motor misalkan. Nanti kalian bisa buat tuh kelasnya tuh, kelas sepeda misalkan dan lain-lain. Kemudian pengertian kelas yaitu merupakan template untuk membuat objek. Jadi kelas itu adalah sebuah template. Nah, nanti kelas-kelas inilah yang akan kita buat objek-objeknya. Kemudian atribut. Atribut merupakan identitas unik dari sebuah objek, atribut. Nah, contohnya apa atribut? Misalkan mahasiswa nih ya. Mahasiswa mempunyai atribut tuh. Apa contohnya? Mahasiswa itu punya NPM, kemudian dia punya nama, kemudian dia punya jenis kelamin, dan lain-lain. Nah, itulah yang dinamakan atribut. Kemudian metode. Metode adalah sebuah fungsi untuk pengaksesan atribut. Jadi atribut-atribut yang kalian create nantinya itu dapat diakses. Nah, kemudian fungsi dari metode sendiri yaitu dia punya tugas. Apa sih yang akan dilakukan? Apa yang akan dieksekusi? Nah, untuk praktikum hari ini ya, nah nanti kalian akan belajar tentang metode. Praktikum hari ini ya, metode. Kemudian poin selanjutnya adalah enkapsulasi, menyembunyikan struktur data dan mengimplementasikan suatu kelas. Jadi data tersebut kita sembunyikan ke dalam struktur data. Kemudian kita bagaimana cara mengimplementasinya ke dalam suatu kelas. Kemudian poin selanjutnya adalah inheritance. Ini adalah pewarisan ya. Jadi antara kelas yang satu dengan kelas yang di bawahnya atau induk ya, induk dengan anaknya itu ada pewarisan sifat. Misalkan dari bapak ke anak nih, nah pasti ada yang diwarisi kan. Entah itu sifatnya, entah itu secara fisiknya, misalkan ya bapaknya misalkan rambutnya keriting ya. Nah, bisa saja anaknya itu ada yang diwarisi, misalkan rambutnya keriting, misalkan kalau secara fisik ya. Atau secara sifat, misalkan ada sifat bapaknya nih misalkan humoris misalkan ya. Nah, bisa saja ke anaknya itu ada sifat humoris juga. Nah, inilah yang dinamakan inheritance ya. Nanti kita akan pelajari secara detail bagaimana antara kelas induk
itu mewarisi sifatnya ke anaknya gitu ya. Nanti kita akan pelajari. Kemudian poin yang selanjutnya adalah polymorphism ya. Nah, kalau polymorphism ini dia bentuk ya. Jadi suatu objek dia punya bentuk. Nah, bentuknya itu bermacam-macam, banyak bentuk. Nanti kita akan pelajari. Nah, nanti untuk mata kuliah objek oriented nanti ada tugas besar ya. Tugas besarnya nanti kalian buat program dengan Java ya, dengan Java. Nah, nanti di dalam tugas besar tersebut ada case study, entah kalian buat sistem kasir ataupun program yang lain, di mana nantinya konsep OOP itu harus ada di dalam program yang kalian buat nantinya. Kemudian poin yang selanjutnya harus terkoneksi ke database. Jadi antara data satu dengan yang lain itu saling terintegrasi. Jadi nanti output dari mata kuliah ini ya, salah satunya kalian harus buat tugas besar nantinya. Tugas besarnya mungkin kalian bisa tanya ke senior kalian lah mungkin ya. Tugas besarnya seperti apa? Nah, mungkin kalian bisa tanya ke senior kalian ya. Jadi kalian ntar membuat program. Nanti programnya itu harus menerapkan konsep OOP. Kemudian yang kedua itu harus terkoneksi dengan database. Entah itu sistem kasir. Kenapa? Berarti nanti bakal belajar database, Pak? Kalau database, saya nggak tahu. Kalian ada mata kuliah database nggak semester ini? Enggak sih kayaknya, Pak. Nggak ada ya, nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Jadi kalian harus otodidak. Saya ajarkan, mungkin saya ajarkan, tapi nggak secara dalam ya. Karena kan ada mata kuliahnya ya. Kalau saya ngajarin mata kuliah itu, berarti saya harus ngajar mata kuliah itu kan. Padahal bukan saya yang ngajar gitu ya. Saya akan ajarkan secara sekilas. Nah, nanti kalian lah yang akan eksplorasinya. Iya, Pak. Oke, saya lanjut ya. Ini kata kunci OOP, objek, ada kelas, ada atribut, ada metode, ada encapsulasi, ada inheritance, ada polymorphism. Kemudian, apa sih objek itu? Objek itu bisa didefinisikan sebagai benda yang ada di dunia nyata, tapi bisa juga nggak kelihatan ya. Kalau misalkan nggak kelihatan, contohnya apa? Kayak file. File itu kan objek juga sebenarnya. Nah, kalau file terus apa lagi misalkan yang nggak kelihatan. Kalau di dunia nyata objek kan rata-rata kelihatan ya, misalkan mobil, motor ataupun komputer. Nah, itu kan kelihatan tuh. Nah, bisa aja objek ini nggak kelihatan. Contohnya apa ya, kayak file terus apa lagi ya yang nggak kelihatan gitu ya. Nah, kalau misalkan kelihatan contohnya seperti ini. Contohnya ada mobil, sepeda motor, komputer, meja dan lain-lain. Nah, ini objek nih. Contoh lagi objeknya apa? Objeknya orang misalkan. Kemudian contoh orang misalkan. Kemudian objeknya apa lagi? Misalkan motor dan lain-lain. Kemudian ini karakteristik objek. Jadi setiap objek itu memiliki status ya atau atribut ya. Atribut yang kedua dia mempunyai tingkah laku atau metode. Contohnya apa? Contohnya objeknya sepeda nih. Saya punya sepeda. Nah, atributnya apa? Di dalam sepeda itu saya punya roda, kemudian saya punya pedal, kemudian di sepeda tersebut mempunyai warna, kemudian mempunyai jumlah rodanya, kemudian punya stang dan lain-lain ya. Nah, itulah yang dinamakan atribut. Kemudian metodenya apa? Metodenya dari sepeda tersebut kita bisa menaikkan kecepatannya kalau kita misalkan melaju kencang ya. Nah, kita bisa menaikkan kecepatannya atau menurunkannya, atau perpindahan gigi antara gigi 1 dengan gigi 2 misalkan. Nah, itulah yang dinamakan metode. Contoh lainnya apa? Misalkan mobil ya. Mobil, atribut mobil ada apa aja? Misalkan dia punya ban, kemudian dia punya setir ya, kemudian dia punya lampu, kemudian apa lagi ya? Lampu, kemudian dia punya gigi dan lain-lain ya. Nah, itulah yang dinamakan atribut. Nah, metodenya apa? Nah, dari mobil itu mobil bisa berjalan lurus, bisa berjalan belok, kiri, kanan, mundur, dan lain-lain. Kemudian bisa menyalakan lampu, misalkan ya. Kalau misalkan malam hari, ketika kita tekan misalkan tombol ini, nanti keluar lampunya, misalkan, dan lain-lain. Nah, itulah contoh ya, contoh di dunia nyata. Contoh, misalkan objeknya apa? Irfan, misalkan. Atribut Irfan apa? Dia punya rambut, rambutnya ikal-ikal, misalkan. Kemudian punyanya matanya mata sipit, misal ya contoh ya. Matanya sipit. Kemudian. Metodenya apa? Metodenya misalkan si Irfan bisa berjalan, kemudian dia bisa membaca, bisa melihat,
bisa masak dan lain-lain. Nah, itu metode tuh. Ada yang tanyakan nggak terkait objek, pengertian objek? Kalau di dunia nyatanya seperti itu. Sebenarnya sama sih konsep di dunia nyata dengan pemrograman hampir sama. Jadi ntar di dalam objek tersebut nanti kita akan nge-treat atributnya apa aja, kemudian metodenya apa aja gitu. Ada yang tanyakan nggak terkait karakteristik objek sebelum kita implementasi ke pemrograman? Enggak ya, Pak. Enggak ya, aman kan? Gampang kok, masih teori nih. Oke, saya lanjut. Kemudian karakteristik objek, kalau state itu disimpan pada variabel kalau di dalam orientasi objek ya. Jadi konsepnya pemrograman berorientasi objek itu sama gambarannya dengan dunia nyata. Jadi kalau misalkan tadi state itu disimpan di dalam variabel kalau di dalam pemrograman ya. Kalau misalkan ini ya, atribut-atribut ini misalkan pedal, roda, jeruji, warna dan sebagainya. Kalau di dalam berorientasi objek itu namanya variabel. Kemudian kalau yang tingkah laku, nah metode ini, nah inilah yang dinamakan metode kalau dalam orientasi objek yang ini nih. Dia bisa maju, mundur misalkan, bisa belok kiri, belok kanan kalau objeknya mobil misalkan. Nah inilah yang dinamakan metode. Jadi kalau yang ini dinamakan atribut, nih, atribut. Kalau di dalam pemrograman ya, di variabel ini metode. Oke, saya lanjut. Kemudian kita akan belajar tentang kelas. Kelas itu apa? Kelas merupakan template untuk membuat objek. Jadi objek-objek tersebut akan bisa di-create kalau kita punya kelas. Misal, kelas kendaraan. Nah, objeknya apa? Objeknya ada motor, kemudian ada mobil, kemudian apa lagi ya? Ada sepeda, dan lain-lain. Itu yang dinamakan kelas. Kemudian kelas merupakan prototype ya atau blueprint yang mendefinisikan variabel-variabel dan metode-metode. Jadi kelas itu isinya itu ntar ada variabel, kemudian ada metode-metode gitu. Jadi satu kelas itu dia punya variabel dan metode. Nah, tiap-tiap kelas itu bisa terhubung tuh antara kelas satu dengan yang lain gitu. Nanti kita akan pelajari lebih detailnya nanti. Kemudian objek merupakan hasil instansiasi dari suatu kelas. Jadi dari hasil instansiasi suatu kelas itulah yang dinamakan objek. Kemudian proses pembentukan objek dari suatu kelas itu disebut dengan instantiation ya, instantiation atau instance ya, instance. Kalau saya sering nyebutnya instance. Oke, saya lanjut. Ini atribut. Apa sih atribut? Atribut adalah data yang membedakan antara objek yang satu dengan yang lain. Contohnya apa? Contohnya yang saya bilang tadi, misalkan antara Irfan dengan misalkan Wahyu, misalkan pasti punya perbedaan, walaupun dia sama-sama objeknya manusia ya, walaupun sama-sama misalkan prodi RPL nih, ya pasti dia punya perbedaan. Kalau secara fisik, misalkan dari sisi rambutnya antara Irfan sama Wahyu beda, misalkan. Yang misalkan si Irfan keriting misalkan ya, si Wahyu misalkan lurus. Kemudian misalkan si Irfan matanya sipit nih misalkan ya. Kalau si Wahyu matanya misalkan apa ya, beda dari yang lain misalkan. Belok Pak. Belok ya, mata belok ya silakan belok. Misalkan. Terus, nah itulah pasti ada perbedaan antara objek yang satu dengan yang lain. Nah itulah dinamakan atribut. Jadi atribut ini adalah data yang membedakan antara objek yang satu dengan yang lain. Contohnya kayak yang saya bilang tadi, pasti ada perbedaan. Walaupun kembar ya. Kalau secara fisik kita lihat orang ini dengan A dan B ini kembar nih, pasti paling tidak ada perbedaannya. Entah itu tai lalatnya, entah itu karakter mungkin ya. Pasti ada beda walaupun dia kembar gitu ya, pasti ada bedanya. Kemudian nah ini contoh ya, contohnya saya punya ini Volcano Robot ya. Objeknya Volcano Robot. Kemudian Volcano Robot tersebut dia punya atribut tuh, dia punya status, punya speed, kemudian dia punya temperatur. Kalau statusnya dia bisa exploring, bisa moving, bisa returning home dan sebagainya. Kalau speed, dari sisi speed dia bisa menaikkan tuh speednya 1, 2, 3 dan lain. Kemudian dia bisa mengukur temperatur ya, suhunya berapa Fahrenheit dan lain-lain. Nah, dalam kelas atribut disebut dengan variabel. Jadi kayak status, speed, temperatur dan lain-lain inilah dinamakan variabel. Atribut ya. Atribut.
Misalkan objeknya manusia tuh atributnya apa aja? Misalkan dia punya mata, kemudian dia punya rambut, kemudian dia punya tangan dan sebagainya. Nah, itulah yang dinamakan variabel atau atribut ya. Kalau di dalam pemrograman berorientasi objek atribut gitu ya. Nah, kemudian ini ada yang namanya tingkah laku. Tingkah laku itu sama dengan metode. Nah, tingkah laku adalah hal-hal yang biasa dilakukan oleh objek dari satu kelas. Yang saya bilang tadi, misalkan objeknya Irfan nih. Irfan dia metodenya bisa ngapain aja nih. Dia bisa berlari, dia bisa membaca, kemudian dia bisa mendengarkan, bisa memasak, dan lain-lain. Nah, itulah dinamakan metode tingkah laku ya. Kemudian metode dapat digunakan untuk mengubah nilai atribut suatu objek, menerima informasi dari objek lain, dan mengirim informasi ke objek lain. Nah, jadi antara objek yang satu dengan yang lain itu bisa saling terhubung melalui tingkah laku atau metode ya, metode. Misal contoh, ketua kelas sekarang siapa ya? Ketua kelas di angkatan kalian? Afrian, Pak. Tetap masih Afriansyah, Pak. Oh, Afriansyah ya, sampai lulus ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iyalah Pak. Sejabatan 4 tahun Pak. Tetap setia pokoknya, Pak. Tetap setia, oke. Sampai lulus ya. Biasanya kan kalau kelas-kelas lain itu kan ganti-gantian ya. Misalkan udah naik nih, udah ke tingkat 2. Ganti gitu ketua kelasnya. Kalau nggak diganti ya nggak apa-apa juga sih. Itu hak kalian sih, nggak masalah sih. Pak Presiden Pak 4 tahun. Pak Presiden yang 4 tahun ya udah nggak apa-apa. Semangat ya, Pak. Nah, misalkan ada tugas sih, misalkan dari dosen ya, disuruh buat laporan atau apalah ya. Nah, nanti masing-masing mahasiswa itu akan mengumpulkan ke ketua kelas. Nah, berarti kan ada hubungan antara objek satu dengan yang lain, di mana objek satunya ini mahasiswa, kemudian objek yang kedua ini adalah si ketua kelas. Nah, objek yang satu, dia akan mengerjakan tugas nih. Kalau udah selesai, dia akan mengumpulkan ke objek kedua. Objek keduanya ini misalkan ketua kelas. Nah, hubungan antara objek dan satu itu ada hubungan. Jadi objek satunya itu mengumpulkan tugas ke ketua kelas. Nah, ketua kelas nanti akan berhubungan dengan dosennya. Dari hasil kumpulan tadi dia serahkan ke dosen. Nah, makanya antara objek yang satu dengan yang lain ini bisa saling keterhubungan melalui metode tadi. Bagaimana cara menghubungkannya? Yaitu melalui metode tadi antara kelas satu dengan yang lain. Salah satunya ya. Jadi tingkah laku atau metode dapat digunakan untuk mengubah nilai atribut, kemudian menerima informasi dari objek lain, dan mengirim informasi ke objek lain untuk melakukan suatu tugas. Oke, saya lanjut. Nah, metode adalah serangkaian statement dalam suatu kelas yang handle suatu task tertentu. Dia punya tugas tertentu nih metodenya. Kemudian metode juga bisa diartikan sebagai objek yang berkomunikasi dengan objek yang lain menggunakan metode yang saya ceritakan tadi antara mahasiswa dengan ketua kelas. Ya kan paling ada komunikasi ya, ada keterhubungan ya. Si mahasiswanya mengumpulkan tugas ke ketua kelas menyerahkan tugas yang dikumpulnya ke dosen. Nah, itu kan ada relasi di situ, ada saling berhubungan kan. Nah, itulah dinamakan metode. Jadi metode merupakan serangkaian statement dalam suatu kelas yang menghandle suatu task tertentu. Contohnya seperti ini ya, kalau di dalam pemrograman ya, saya tampilkan. Nah, ini yang dinamakan kelas nih. Saya punya kelas namanya Volcano Robot. Nah, string status, integer speed, float temperature, inilah dinamakan string variable di sini, string variable. Kemudian void check temperature, void show attribute. Nah, inilah yang dinamakan metode kalau dalam pemrograman. Nah, metode ini nanti berhubungan dengan instant variable. Nah, ini ya, dia berhubungan ke dalam temperatur nih kalau ini ya. Berarti kalau temperaturnya lebih dari 660, maka statusnya adalah returning home. Kemudian speednya 5 misalkan. Jadi hubungan metode cek temperatur yaitu status, speed, dan temperatur. Jadi semuanya masuk ke dalam sini gitu ya. Kemudian show atribut. Nah, dia akan menampilkan tuh nilainya tuh, statusnya berapa, speednya berapa, temperaturnya berapa. Nah, inilah contohnya ya kalau dalam pemrograman ya, sederhana ya. Jadi Berarti ada Pak, kenapa? berarti
method nih sama kayak function ya, Pak? Betul sekali. Ya itulah dinamakan function. Gampang kan? Awas remedial. Siap, Pak. Nah, benar function, benar. Kalau di dalam pemrograman function sama persis. Method itu function. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini contohnya ya dari kelas yang sudah saya buat. Nih kan kelasnya udah saya buat nih. Nah, yang ini yang dinamakan objek. Nanti kita akan pelajari lah lebih detailnya objek itu apa. Jadi saya punya kelas Volcano Robot, kemudian saya punya objek namanya Den ya, Den. Kemudian saya isi tuh nilainya, Den status exploring, speed-nya 2, kemudian temperaturnya 510. Nah, ketika saya tampilkan, dia akan menampilkan nih kecepatannya, kemudian statusnya dan sebagainya. Nah, jadi konsep dasar OOP yang paling penting ya, paradigmanya itu adalah enkapsulasi, kemudian inheritance, kemudian polymorphism. Kita pelajari ini. Kemudian apa sih itu enkapsulasi? Nah, kalau enkapsulasi itu kan artinya membungkus ya. Jadi dia akan membungkus variabel dan metode dalam satu objek sehingga lebih dilindungi ya untuk pengaksesnya. Nanti kita akan belajar lebih detailnya. Kemudian variabel dan metode yang mempunyai objek itu bisa mempunyai hak akses. Nanti kita akan belajar ya hak aksesnya itu. Ada private, ada protect, kemudian ada public. Itu apa sih bedanya? Private, kemudian public, kemudian protect dan lain-lainnya. Nah, nanti kita akan pelajari. Jadi kalau kita membuat suatu program, kita harus tahu tuh dasar-dasarnya. Kenapa sih ini private gitu ya? Kenapa ini protect gitu? Kenapa ini public gitu? Nah, kalau dia private artinya kelas itu yang kita buat ataupun metode itu nggak bisa diakses oleh kelas-kelas yang lain. Jadi ibaratnya rahasia ya, private. Nah, kemudian ada yang namanya protected. Ya, apa sih bedanya? Nah, nanti kita akan belajar lebih detailnya nanti ya. Kalau sekarang saya ngasih gambaran aja ya. Jadi dia punya hak akses di situ. Ya, kemudian oke, saya lanjut aja nih. Contohnya nanti ada yang namanya pewarisan. Pewarisan tuh antara kelas induk dengan kelas anak lah ya. Anak itu ada yang bisa diwarisi, entah itu sifatnya, entah itu apanya gitu ya. Kalau dari sisi dunia nyata ya, yang seperti saya cerita tadi ya. Nah, kalau contohnya seperti ini kayak sepeda ya. Sepeda itu induknya nih superkelas. Nah, kalau induk itu dinamakan superkelas. Kalau subkelas itu anaknya. Contohnya seperti ini sepeda itu superkelas. Subkelasnya apa? Subkelasnya ada sepeda gunung, kemudian ada sepeda lainnya gitu ya. Nah, kenapa sih sepeda dibuat superkelas? Karena dia pasti punya turunannya nantinya. Contohnya kayak motor lah ya. Motor misalkan. Motor itu ntar ada turunannya, anak-anaknya apa aja? Ada motor Vespa, ada motor apa lagi misalkan. Harley dan lain-lain misalkan contohnya. Nanti kita lebih detailnya nanti ya. Ini baru gambaran kasarnya sih. Ya, Pak. Oke, saya lanjut. Contohnya seperti ini ya. Jadi sepeda tuh induknya, kemudian anaknya apa? Ada sepeda gunung, ada sepeda balap, ada sepeda motor. Nah, kalau sepeda itu kan seperti yang kita ketahui kan dia punya dua roda ya. Makanya dia warisi sepeda gunung juga punya 2 roda, sepeda balap juga punya 2 roda, sepeda motor juga 2 roda kan. Kemudian sepeda ini dia mempunyai stang ya. Ya begitu juga dengan sepeda gunung, sepeda balap, sepeda motor. Jadi ada yang diwarisi ini. Nah, bedanya apa antara sepeda gunung misalkan dan sepeda motor? Nah, kalau sepeda gunung mungkin dia tidak menggunakan mesin gitu ya. Kalau sepeda motor dia menggunakan mesin misalkan. Nah, itu nanti kita akan pelajari lebih detail. Nah, ini keuntungan pewarisan. Jadi subkelas menyediakan state atau behavior yang spesifik yang membedakan dengan superkelas. Memungkinkan programmer untuk menggunakan ulang source code dari superkelas yang telah ada. Jadi kita nggak perlu membuat banyak kode. Jadi kita tinggal panggil aja dari superkelasnya nanti. Kemudian programmer dapat mendefinisikan superkelas khusus yang bersifat generik. Nah, nanti ada yang namanya abstract class. Apa sih abstract class? Nanti kita akan pelajari. Kemudian ada yang namanya polymorphism, kemampuan suatu objek untuk mempunyai lebih dari satu bentuk. Jadi dia bentuknya bisa banyak. Nah, inilah konsep yang akan kita pelajari ya. Enkapsulasi, inheritance, ada
isem. Nanti kita pelajari. Nah, inilah teori untuk hari ini. Nah, nanti praktek udah saya upload ya di situsnya ya. Kalau nggak salah udah saya upload. Nah, tugas hari ini saya jelasin ya. Kalian akan belajar tentang metode di sini. Nah, di sini ada prakteknya juga. Nah, jadi ini, nah kalian tugasnya nanti dengerin yang ada di video ini, kemudian kalian coba implementasikan di dalam pemrograman ya. Gunakan Java, kalian coba pelajari di situ, kalian running dari apa materi yang ada di sini. Kemudian di sini ada tugasnya nih. Tugasnya buat laporan ya. Tugasnya buat laporan praktikum dari apa yang kalian buat dengerin yang ada di sini, kalian buat, kalian jelasin buat laporannya. Belum muncul. Oh, sorry. Oh, pantesan. Ya. Bentar ya, pantesan. Nggak muncul ya. Nah, ini di sini ya. Kalian klik aja di sini materi 1 OP metode ya. Nah, inilah tugas praktikum kalian hari ini. Nah, nanti tugasnya nanti kalian dengerin nih penjelasan yang ada di sini, kemudian kalian implementasikan, kalian coba tuh di laptop kalian ya. Kalau nggak salah kemarin hanya 2 orang yang nggak punya laptop ya, kalau nggak salah ya, di data ya. Nah, kalau yang nggak punya laptop, silakan coba, ada nggak teman yang punya laptop, itu yang pertama. Kalau misalkan temannya nggak ada, coba koordinasi ke Pak Adi ya. Pak bilang saya mau mengerjakan tugas dari Pak Riki, bilang bisa nggak menggunakan lab? Bilang. Tinggal di data berapa orang gitu ya, jangan sampai banyak. Kalau banyak kan takutnya kita menyalahi prosedur ya. Kalau aturannya kan 25% kalau nggak salah ya, 25% kalau nggak salah. Nah itu silakanlah kalian koordinasi ke Pak Adi. Ada kan kontak nomor Pak Adi? Belum, Pak. Adi ada kan? Nah, silakan kontak aja ya. Ya, Pak. Jadi tugasnya yaitu kalian coba implementasikan, kalian buka Java-nya, kalian running dari materi yang ada di sini. Nah, setelah itu kalian buat laporan. Kalian buat laporan dari apa yang kalian dengar di sini, yang kalian praktekkan, kemudian kalian buat satu case tadi, 1 aja. Minimal 1 lah ya. Penerapan metode. Nah, terserah, sudah di kasusnya bebas, terserah kalian. Jadi tugasnya laporannya tuh laporan yang ada di sini kalian kerjakan, tuh yang pertama, yang kedua kalian buat contoh lah salah satu. Nah, kalian buat laporannya. Nah, kalau udah selesai laporannya kalian upload nih. Upload ke Akademika Edu atau scribe.com. Biar diupload nih ke situsnya ini. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu kalau kalian plagiat ataupun misalkan copy paste, pasti ada yang protes nih nantinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua kalian upload juga di OneDrive. Jadi hasil laporan kalian upload di situs ini, Akademia atau Scribe ya. Beda lah. Salah satu aja, nggak harus dua-duanya. Salah satu aja. Ini boleh terserah. Kalau saya saran sih ini sih. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah kalian lah ketika orang lain mencari misalkan nama Irfan ya. Irfan Padua. Ketika orang nyari di Google, oh udah tahu nih karya-karya Irfan yang dikerjakannya apa aja gitu. Tujuannya itu sih salah satunya ya. Kemudian kenapa? Berarti dua kali upload ya, Pak? Ya, atau betul 2 kali. Yang 2 kali. ini laporannya diupload juga di sini, kemudian diupload juga di sini. Kemudian di data nih. Jadi ketua kelas ngedata tuh link-link yang kalian upload tuh. Misalkan si Irfan nguploadnya di Akademika ya. Nah, ntar di list lah, dibuat kayak Excel ataupun Notepad, serah lah. Dimasukin 1 Irfan, linknya ini, kemudian 2 apa linknya ini gitu, dan seterusnya. Nah, tugasnya dikumpulkan hari ini paling lambat jam 23.59. 23.59. Sebentar kok, nggak lama kok. Ada yang tanyakan nggak terkait metode? Jadi metodenya itu ada metode tanpa, nanti kalian dengerin aja lah yang ada di sini. Sudah saya jelasin kok. Ada metode tanpa parameter, ada metode dengan parameter, ada metode yang mengembalikan nilai, ada metode yang tanpa mengembalikan nilai. Nah, tugasnya itu sih.
untuk praktikum hari ini? Iya, Pak. Ada yang tanyakan nggak? Pak, laporannya tetap satu ya, Pak? Walaupun Satu. ada contoh. Satu, laporannya satu. Oh, siap, Pak. Laporannya satu tapi uploadnya 2 kali gitu ya, Pak. Betul, di akademika sama di sini. Oke, siap. Kenapa saya taruh di akademia ataupun di skrip? Jadi kalau kalian kopas ataupun ngedit, nah nanti ketahuan tuh di sini gitu ya. Oh, dokumen ini udah ada gitu ya. Saya untuk menghindari itulah plagiat sih sebenarnya salah satunya ya. Itu sih. Iya, Pak. Siap, Pak. Kalau saran saya sih nggak masalah kalau kalian mau belajar secara berkelompok, nggak masalah. Asalkan jangan sama laporannya. Itu yang saya buat kesel lah, tanda kutip ya. Kalau misalkan kalian mau belajar bareng ya sesama teman nggak masalah, saya nggak mempermasalahkan. Cuman kalau sama persis, nah itu yang jadi mempermasalahkan. Tujuannya apa ya? Tujuan buat kita lah untuk menghindari kalau misalkan dunia kerja lah, terutama di dunia kerja ya kalau kalian ngaku-ngaku karya orang ataupun apa bermasalah gitu nantinya. Makanya mulailah dari sekarang kita jujur lah, berlaku jujur lah, itu sih. Iya, Ini Pak. tanyakan nggak? Nah ini kalau yang ini nanti dikumpulkan di sini, kalian klik aja linknya ini. Nah kemudian kan ada minggu ke-1 nih, nah kalian klik aja minggu ke-1, kemudian kalian buat foldernya npm_nama, upload aja di situ. Siap, Pak. Oke, ada yang tanyakan lagi nggak? Siap tidak, Pak? Oke, nggak ada ya. Ya silakan lah kalau mau. Nggak ada, Pak. Oke. Paling kalau mau nanya WA Bapak. Boleh. Silakan. Kalau mau di rumah ya silakan ya. Kalau mau di kampus silakan. Kalau misalkan di kampus koordinasi dulu ke Pak Adi ya. Sebenarnya saya pengennya ke kampus, jujur aja ke kampus. Cuman kan aturannya info dari jurusan kan di online kan minggu ini ya udah di online kan. Kecuali emang mendesak ya, misalkan tidak punya laptop ataupun ada kendala-kendala yang lain gitu. Nggak ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada silakan kerjakan praktikumnya. Gampang kok, saya yakin kok sebentar itu. Kalau misalkan kalian serius sebentar kok. Paling 3 jam selesai. Siap, Pak. Oke, kalau nggak ada yang tanya, kenapa? Enggak, Pak. Enggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada yang kenapa siapa? Tanya, Pak. Ya silakan, Mang Otian. Tapi rada keluar konteks pelajaran ini sih, Pak. Waduh, jangan di luar konteks. Kalau di luar konteks beda lagi. Ya udah, Pak. Nggak jadi kalau gitu, Pak. Kalau mau curhat silakan aja. Saya mah orangnya open sih. Kalau mau curhat, silakan. Siap, Oke, Pak, kalau siap. nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Silakan kerjakan praktikumnya. Oke, udah Iya, ya. Pak. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Yuk.